Chapter 1421. Memikirkan lebih dari 1000 kesengsaraan api yin dan lebih dari 20.000 kesengsaraan guntur yang terjadi bersamaan, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat itu, jumlah ini mungkin lebih dari itu, karena seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak master di Taitianmen. Murid-murid ini adalah masa depan orang Taitian. Di antara mereka, ada hampir 9.000 murid luar biasa di tahap pemurnian dan fondasi Qi. Berkat Yang Chen, setelah ditemukannya akar roh yang diperoleh, Taitianmen juga menemukan lebih banyak murid dengan kualifikasi yang baik. Kelompok orang ini adalah yang paling memenuhi syarat dari semua murid cadangan. Mereka dilindungi oleh lebih dari 1000 master panggung Yuanying dan Dacheng yang tersisa, yang merupakan ibu kota kebangkitan Taitianmen di masa depan. Dalam situasi ini, bahkan jika orang-orang Taitian mengkonsumsinya, mereka juga dapat menghabiskan kekuatan koalisi sekte di luar. Pada saat itu, situasi di mana orang Taitian mendominasi dunia. Kecuali Taitianmen, tidak akan ada sekte lain. Untuk sementara, pasukan koalisi sekte berada dalam situasi yang canggung di mana mereka tidak dapat maju atau mundur. Bahkan Lady Fang Hua, yang pada awalnya bisa menemukan beberapa cara, kini bingung. Perwakilan dari sekte semuanya murung. Memikirkan hal ini, Master Sekte Li juga sedikit terhibur. Mungkin kebangkitan sekte akan terjadi di tangannya sendiri, dan dia akan mampu membawa kehormatan bagi leluhurnya dan tercatat dalam sejarah. Bahkan jika dia bertemu dengan pendiri sekte di masa depan, dia akan dengan bangga menyambutnya. Kedua belah pihak mulai menemui jalan buntu. Orang-orang Taitianmen tidak bisa keluar, dan orang-orang dari koalisi sekte tidak bisa masuk. Mereka mempertahankan situasi seperti itu, tapi tidak ada yang bisa memecahkannya. Sekarang ini adalah sebuah krisis, namun juga sebuah peluang. Jika formasi penekan roh abadi semesta dapat menghentikan penyerapan gila ini, formasi penyegel iblis Taitianmen tidak akan rusak, dan sekte akan aman dan sehat. Pada saat itu, tidak akan ada kekuatan spiritual di luar, dan jika mereka ingin berkultivasi, mereka hanya dapat mengandalkan batu roh. Bagaimanapun, batu roh terbatas. Suatu hari, para kultivator di luar tidak lagi memiliki kekuatan spiritual untuk diserap. Ketika mata khusus formasi diaktifkan, Yang Lan dan Yang Lan merasakan kenyamanan kekuatan spiritual mengalir ke tubuh mereka. Menurut rencana sebelumnya, mereka berpura-pura koma, tetapi mereka terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dan terus meningkatkan alam mereka. Matanya beralih ke mata khusus formasi. Yang Lan dan Yang Lan, yang dikirim ke mata khusus formasi oleh Li Liheng, sedang koma saat ini, dan mereka tidak bergerak. Dia tidak tahu bagaimana situasi mereka sekarang. Apakah penghentian mata khusus bergantung pada mereka? Yang Chen memperkirakan bahwa 20 hari dapat membuat Yang Lan mencapai alam melampaui kesengsaraan dan naik, tetapi itu karena dia kekurangan Yang Lan. Dia tidak menyangka Yang Lan, pria tak berperasaan yang bisa memberikan saudara perempuannya kepada Li Liheng untuk dirinya sendiri, bisa membawa saudara perempuannya, Yang Lan, dalam situasi ini. Sekarang setelah 30 hari berlalu, mereka berdua akhirnya mencapai alam melampaui kesengsaraan dan naik. Salah satu tetua yang mengendalikan Demon Cell Array dikendalikan oleh Yang Lan. Dia bisa dengan mudah mempelajari segala sesuatu yang terjadi di luar melalui sesepuh, dan tidak terpengaruh oleh kesadaran spiritual Demon Cell Array. Di sekte surga terbesar, itu juga tidak mudah. Ada kebenaran di dunia ini yang tidak bisa dilanggar. Segala sesuatu mempunyai batas, baik itu benda maupun kehidupan, begitu pula dengan bentukannya. Orang-orang dari pasukan koalisi sekte juga merasa tidak nyaman. Selama lebih dari sebulan, kekuatan spiritual di dunia sepertinya semakin berkurang. Semuanya terkonsentrasi di gerbang Gunung Taitianmen. Setiap hari, kekuatan spiritual di gerbang Gunung Taitianmen beberapa kali lebih kaya, tetapi kekuatan spiritual di luar semakin menipis. Jika ini terus berlanjut, akan menjadi masalah apakah setiap orang memiliki kekuatan spiritual untuk berkultivasi. Namun, susunan segel iblis sangat mempesona. Setelah diatur, setinggi apapun basis budidayanya, tidak dapat dipatahkan dari luar. Mereka hanya bisa menemukan cara untuk menghancurkannya dari dalam. Sekarang susunan segel iblis adalah kunci kelangsungan hidup orang Taitian. Dia percaya bahwa mereka pasti akan melindunginya dengan ketat dan tidak akan pernah memberikan kesempatan pada paku sekte yang terkubur di Taitianmen. Master Li Sekte Taitianmen, yang tenggelam dalam fantasi, tidak menemukan bahwa di mata khusus formasi, Yang Lan dan Yang Lan sebenarnya sudah bangun, tetapi mereka berpura-pura koma. Belum lagi Sekte Master Li, tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang mengetahui hal ini. Sekte Master Li sekarang sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Mungkin para tetua tertinggi tidak datang karena kekuatan spiritual di pihak mereka terlalu kuat. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyerap dan menyempurnakannya. Pada saat ini, penting untuk memikirkan cara mundur sekte. Meskipun susunan segel iblis sangat kuat, ada batas kekuatan spiritual yang dapat ditampungnya. Demikian pula, formasi penekan roh abadi langit dan bumi sekarang memiliki batas kekuatan spiritual yang dapat diserapnya. Meskipun tampaknya orang-orang Taitian aman dan sehat, jika kekuatan spiritual diserap terlalu banyak, tidak peduli seberapa kuat formasinya, itu akan rusak. Pada saat itu, para penguasa pasukan koalisi sekte tidak perlu mengambil tindakan, dan orang-orang Taitian akan menanggung akibat dari tindakan mereka sendiri. Tidak diketahui kapan batas itu akan tercapai, tapi cepat atau lambat akan ada hari seperti itu. Satu-satunya cara, mungkin, adalah menghentikan formasi penindasan roh abadi langit dan bumi terlebih dahulu, tetapi setelah mata formasi khusus diaktifkan, formasi sialan ini tidak dapat dihentikan. 10.000 murid terpilih, dari semua basis budidaya, semuanya memasuki senjata ajaib gua abadi yang besar, dan diambil oleh 2 tetua inti dan seorang penatua tertinggi. Menurut instruksi Master Sekte Li, mereka bergegas ke pintu keluar lorong, siap melarikan diri kapan saja. Dengan murid-murid ini, orang-orang Taitian juga memiliki susunan segel iblis dan formasi penindasan roh abadi langit dan bumi.
Selama mereka tidak menyentuh mata formasi khusus, mereka akan aman dan sehat secara rahasia. Dengan kualifikasi dan sumber daya yang tersimpan di sana, bukan tidak mungkin mereka bisa tumbuh menjadi orang Taitian lagi. Ini adalah skenario terburuk, dan ini tidak akan diaktifkan kecuali jika ini adalah pilihan terakhir. Sekarang tergantung pada apakah keberuntungan orang Taitian itu cukup baik. Selama mata formasi khusus dapat dihentikan, orang-orang Taitian masih memiliki harapan. Segera kumpulkan murid cadangan dan kirim mereka ke pintu keluar lorong. Setelah Master Sekte Li ragu-ragu sejenak, dia akhirnya membuat keputusan, jika tidak ada yang lain, jangan sebutkan itu. Setelah susunan segel iblis rusak, segera bawa ke Tetua Agung. Jika tidak terjadi apa-apa sebelumnya, Yang Lan mungkin akan segera meluncurkan pengaturannya sendiri, membuka susunan segel iblis, dan pergi setelah melewati kesengsaraan. Tapi pemandangan para master yang melewati kesengsaraan pada saat yang sama memicu kesengsaraan membuat Yang Lan dan Yang Lan sangat ketakutan. Orang-orang Taitianmen tidak berani membuka susunan segel iblis dengan mudah. Setelah melihat pemandangan begitu banyak orang melintasi kesengsaraan pada saat yang sama, Master Sekte Li dan pejabat tingkat tinggi tahu betul bahwa setelah susunan segel iblis dibuka, itu berarti lebih dari 20.000 kesengsaraan guntur dan lebih dari 1.000 yin kesengsaraan api akan datang pada saat yang bersamaan. Itu adalah bencana bagi orang-orang Taitian. Pada pandangan pertama, mereka menemukan bahwa kumpulan kesengsaraan yang asli begitu menakutkan. Tampaknya perkiraan sebelumnya salah. Kakak beradik ini masih membutuhkan alam yang lebih kuat untuk memastikan tidak ada yang salah. Karena itu, mereka juga perlu bertahan beberapa hari lagi. Chapter 1422. Yang Chen tidak menghitung Yang Lan, jadi perkiraan waktunya juga 2 kali lebih buruk. Namun, selama formasi penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi masih menyerap kekuatan spiritual, dia tidak takut. Segalanya masih terkendali, hanya masalah waktu saja. Dalam formasi segel iblis yang diatur oleh Gong Sunling, konsentrasi kekuatan spiritual bahkan lebih menakutkan daripada di sisi gerbang Gunung Taitianmen. Harus diketahui bahwa gerbang Gunung Sekte Surga terbesar memiliki radius ribuan mil, tetapi di sini jaraknya hanya beberapa puluh mil. Sekalipun tata letak Gong Sunling relatif besar, jaraknya hanya 100 mil. Distribusi kekuatan spiritualnya hampir sama. Bagaimana konsentrasi kekuatan spiritual dalam ribuan mil dapat dibandingkan dengan konsentrasi dalam 100 mil? Tingkat kekuatan spiritual di sini secara langsung melebihi gerbang Gunung Taitianmen lebih dari 10 kali lipat. Berbeda dengan murid Sekte Surga terbesar yang berkultivasi dengan bantuan kekuatan spiritual super kaya, Yang Chen dan Gong Sunling sama sekali tidak berniat menyerap kekuatan spiritual ini. Dengan kualifikasi mereka, selama mereka rajin dan membumi, kesengsaraan dan kenaikan hanyalah masalah biasa. Sekalipun itu adalah kultivasi normal, mereka juga jenius di antara para jenius. Sebenarnya tidak perlu menggunakan metode ini untuk membantu mereka berkembang. Semua kekuatan spiritual di sini melayani pagoda naga yang terletak di mata khusus dan senjata ajaib di pagoda naga. Di antaranya, senjata ajaib sumber kehidupan Gao Yue dan Gong Sunling, tumpukan senjata ajaib Yang Chen yang diperoleh dari rumah harta karun Istana Naga, ditambah taman obat, tungku roh yang mendalam, dan pedang pemenggalan abadi. Klan naga adalah ras ajaib. Faktanya, mereka sama sekali tidak perlu berkultivasi di dunia fana. Dengan kemampuan ras mereka yang kuat, kekuatan spiritual yang dapat diserap hampir tak terbatas. Hal ini juga benar-benar tercermin pada senjata sakti klan naga. Semua senjata ajaib dengan gila-gilaan menyerap kekuatan spiritual. Lapisan bawah pagoda naga sekarang benar-benar terbenam dalam cairan spiritual, menyerap dengan liar. Lapisan kedua, ketiga bahkan keempat sudah mulai bersinar, pertanda kekuatan spiritual sudah terserap hingga lapisan keempat. Setelah setiap lapisan menyerap kekuatan spiritual yang cukup, lapisan itu akan terbuka. Di masa lalu, dibutuhkan kultivasi Xiaotian untuk mencapai tingkat tertentu sebelum benar-benar terbuka. Setelah bertahun-tahun, dengan bantuan Yang Chen, Xiaotian hampir tidak bisa membuka lapisan ketiga. Ini masih merupakan budidaya Xiaotian, yang lain termasuk Yang Chen tidak bisa masuk. Tanpa energi spiritual yang cukup, mustahil untuk membuka pintu. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Gelombang roh seperti laut melonjak tanpa henti, memungkinkan pagoda naga menyerap kekuatan roh yang cukup. Itu mulai terbuka lapis demi lapis. Selama Yang Chen mau, dia bisa memasuki pagoda naga sekarang dan dengan cermat mengamati serta memahami metode budidaya yang ditinggalkan oleh klan naga. Tanpa garis keturunan klan naga, mungkin Yang Chen tidak cocok untuk mengolah metode budidaya klan naga ini, namun hal ini tidak menghalangi Yang Chen untuk menggunakannya sebagai referensi. Tentu saja, ini adalah cerita untuk masa depan. Itu masih jauh dari realisasi, jadi tidak perlu diperhatikan sekarang. Peta geografis Sungai Pegunungan juga menelan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Peta susunan ini, yang berisi hampir seluruh wilayah dunia, tidak lebih buruk dari pagoda naga dalam menyerap kekuatan spiritual. Dan semakin banyak kekuatan spiritual yang diserapnya, semakin kuat peta geografis Sungai Pegunungan, dan semakin sempurna formasi di dalamnya. Tentu saja ada satu hal yang pasti, orang-orang yang terjebak dalam peta geografis Sungai Pegunungan juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Sedangkan untuk Gong Sunling sendiri, dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu mengatur peta geografis Sungai Pegunungan sesuai dengan metode yang diajarkan Li Cheng di masa lalu, sehingga kekuatan spiritual peta geografis Sungai Pegunungan menjadi semakin murni. Dulu, ketika melakukan hal ini, Gong Sunling menghabiskan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk meraih kesuksesan kecil, alasannya karena keterbatasan kekuatan spiritual. Sekarang kekuatan spiritual hampir tidak terbatas, dan lebih nyaman melakukan hal ini, dan efeknya semakin jelas. Pedang terbang tanduk naga air dan api disempurnakan oleh Gao Yue sendiri, tetapi sebelum dimurnikan, metode penggunaannya adalah dengan menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk memasuki jejaknya sendiri.
Sekarang kekuatan spiritual yang hampir tak terbatas sedang menjelajahi dengan liar, dan pedang terbang tanduk naga juga seperti jurang maut, dengan liar menyerap kekuatan spiritualnya yang berguna. Gao Yue juga harus melakukan satu hal, yaitu berkonsentrasi untuk memusatkan kesadaran spiritualnya sendiri ketika kekuatan spiritual yang sangat besar sedang menjelajahi, dan dengan kuat mengendalikan pedang terbang tanduk naga, sehingga sejumlah besar kekuatan spiritual tanpa pemilik tidak akan menyebabkan dirinya sendiri, jejak kesadaran spiritual akan terkikis. Setelah pengalaman ini, diperkirakan kualitas pedang terbang tanduk naga setidaknya dapat ditingkatkan ke level lain. Yang Chen memiliki banyak hal, dan tentu saja, banyak hal yang harus dilakukan. Senjata ajaib berada di sisi mata khusus, tetapi koneksi dengan Yang Chen tidak terputus, dan Yang Chen masih terus mengendalikannya. Lonceng emas perlu menyerap banyak kekuatan spiritual untuk menerangi hantu berbentuk naga sebelumnya. Ketika Yang Chen melewati kesengsaraan api yin, dia mengambil kesempatan untuk menyalakan kesengsaraan api ketiga. Sekarang Yang Chen mengendalikan lonceng emas untuk menyerap kekuatan spiritual secara gila-gilaan, agar lebih menyala. Setiap kali hantu berbentuk naga ditambahkan, kekuatan pelindung lonceng emas akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan semakin kuat serangan yang dapat ditahannya. Bagi Yang Chen, ini setara dengan modal penyelamat nyawa lainnya, tidak ada yang tidak suka senjata ajaib mereka terlalu kuat. Taman pengobatan, di bawah kendali dua roh perkakas, A, Zhu dan A, B, menyerap kekuatan spiritual dengan gila-gilaan. Meskipun itu adalah senjata ajaib dengan atribut air, pertumbuhan bahan obat membutuhkan berbagai atribut kekuatan spiritual. Yang Chen memberikan banyak kekuatan spiritual asli, tetapi tidak semua bahan obat dapat menyerap kekuatan spiritual asli, dan banyak kekuatan spiritual biasa diperlukan untuk memperkayanya. Di masa lalu, ketika Yang Chen tidak menstimulasi roh alat, taman obat hanya dapat menyerap kekuatan spiritual di bawah batas tertentu pada suatu waktu, dan mengisinya kembali setelah habis. Sekarang A, Zhu dan A, B sama-sama terstimulasi, dan mereka masing-masing menyerap pohon anggur hantu darah dan pohon anggur iblis serta pohon persik abadi. Roh perkakas saja telah mencapai alam melintasi kesengsaraan. Pada saat ini, hampir tidak ada batasan untuk penyerapan kekuatan spiritual di ruang lapisan ketiga, dan pada saat yang sama dengan masuknya kekuatan spiritual, bahan obat di taman obat tampaknya meningkatkan usia dan kemanjurannya secara signifikan. Labu tersebut tidak menyerap kekuatan spiritual sama sekali, melainkan langsung memasukkan larutan spiritual cair ke dalam labu tersebut. Meski begitu, ia masih belum bisa mengimbangi kecepatan akumulasi solusi spiritual. Di bawah penyerapan bersama banyak senjata ajaib, skala solusi spiritual saat ini dapat dipertahankan. Cangkir Jasper yang menuangkan laut terus-menerus menganalisis larutan spiritual air ke-10 dari larutan spiritual biasa, dan terus-menerus memperkaya danau larutan spiritual air ke-10 di dalam labu. Hanya pedang pemenggalan abadi yang tampaknya tidak mengalami perubahan, tetapi Yang Chen secara sadar mengendalikan pedang pemenggalan abadi dan 9 pedang terbang 5 elemen yin yang besar lainnya, dan dari gerusan sejumlah besar kekuatan spiritual, kotoran di pedang terbang tersapu sedikit demi sedikit. Apa yang disebut senjata sihir pemurnian kekuatan spiritual, selain meningkatkan kompatibilitas master dengan pedang terbang dan secara perlahan meningkatkan kekuatan pedang terbang, tidak lebih dari proses ini. Sekarang dengan dukungan solusi spiritual dalam jumlah besar, dalam 1 bulan, setidaknya 50 tahun pemurnian Yang Chen Gao Yue dan Gong Sunling. Chapter 1423. Di sini, Yang Chen bersama Gao Yue dan Gong Sunling perlahan menikmati proses senjata ajaibnya menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual dan perlahan meningkatkannya. Di sisi lain, anggota tingkat tinggi Tai Tianmen, serta Yang Lan dan Yang Lan, telah hidup seperti setahun. Waktu berlalu perlahan selama sekitar 10 hari, dan kekhawatiran Master Sekte Li dan beberapa anggota inti tingkat tinggi telah mencapai puncaknya. Arai penekan esensi tak terbatas langit dan bumi telah mencapai titik ini, dan bergetar karena penyerapan terlalu banyak kekuatan spiritual. Siapapun dapat melihat bahwa ini adalah awal dari runtuhnya arai penekan esensi tak terbatas langit dan bumi. Segalanya telah berkembang hingga saat ini, dan orang-orang Taitian telah terpaksa jatuh ke tebing. Mereka hanya bisa mengandalkan arai penekan esensi tak terbatas langit dan bumi untuk merampok kekuatan spiritual dunia luar, dan kemudian memakan tuan itu sampai mati. Ketika tidak ada yang bisa mengancam keselamatan orang-orang Taitian, maka satu demi satu, para tuan akan keluar untuk melewati kesengsaraan. Seluruh prosesnya, Master Sekte Li memperkirakan akan memakan waktu ribuan tahun. Bagaimanapun, dikatakan sebelumnya bahwa orang Taitian akan menyegel gunung itu selama 1000 tahun, dan Master Sekte Li tidak terburu-buru. Namun, dengan gemetarnya arai penekan esensi tak terbatas langit dan bumi, semua anggota tingkat tinggi mulai panik. Setelah arai penekan esensi tak terbatas langit dan bumi runtuh, dan sekte di luar memiliki kekuatan spiritual lagi, maka kebuntuan saat ini akan berlanjut untuk waktu yang lama. Koalisi sekte harus mengepung Tai Tianmen dan mencari peluang sepanjang waktu, dan Tai Tianmen masih akan terjebak dalam susunan segel iblis ini. Tidak ada cara untuk melewati kesengsaraan, dan tidak ada cara untuk meningkatkannya. Itu adalah bencana bagi orang-orang Taitian. Demikian pula, Yang Lan dan Yang Lan, yang berada di mata khusus barisan, juga panik. Seperti dugaan Master Sekte Li, semuanya ada batasnya. Susunan segel iblis mempunyai batas, dan susunan penekan esensi tak terbatas langit dan bumi juga mempunyai batas. Berdasarkan prinsip yang sama, tubuh Yang Lan dan Yang Lan memiliki batas. Sebelum mengalami baptisan kesengsaraan guntur, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin, tubuh dari dua tahap jidan hanya dapat mencapai alam keabadian manusia kelas 3 atau 4. Jika lebih tinggi, kekuatan spiritual akan meledakkan tubuh. Kekuatan inti formasi bergantung pada ahli inti formasi. Sekarang, gemetarnya formasi penekan asal tanpa batas langit dan bumi adalah tanda bahwa mereka akan mencapai batasnya.
Pada saat ini, inti formasi terhubung ke tubuh mereka. Jika tubuh mereka dapat menahannya, inti formasi akan baik-baik saja. Jika tidak bisa, inti formasi akan meledak. Faktanya, jika mereka dapat segera melewati kesengsaraan surgawi sambil menyerap energi spiritual, tubuh mereka akan diubah menjadi lebih kuat setelah setiap kesengsaraan surgawi. Setelah transformasi, secara alami mereka akan mampu menampung lebih banyak energi spiritual dan meningkatkan budidaya mereka. Tapi masalahnya adalah Yang Lan dan Yang Lan sama-sama berada di Dimensel Array. Tidak peduli seberapa kuat basis budidaya mereka sekarang, tidak peduli tingkat apa yang telah dicapai wilayah mereka, pembalasan surga selalu diisolasi di luar area segel iblis, dan itu tidak akan pernah datang dengan mudah. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi mereka berdua untuk terus menyerap lebih banyak kekuatan spiritual. Meski begitu, hanya dalam waktu sebulan, orang lain telah maju paling banyak dalam satu alam kecil, dan paling banyak dua alam kecil, sedemikian rupa sehingga mereka berada di ambang menerobos ke alam berikutnya. Yang Lan dan Yang Lan, di sisi lain, telah melewati tahap Yuanying dan tahap Dacheng dari tahap Jidan dalam satu gerakan, dan langsung memasuki tingkat manusia abadi. Pada titik ini, basis budidaya kekuatan spiritual tidak dapat terus meningkat, dan kekuatan spiritual dari dunia luar masih mengalir masuk, yang sangat mengerikan. Untuk menghindari nasib diledakkan oleh kekuatan spiritual, Yang Lan dan Yang Lan harus berhenti dan keluar dari inti formasi khusus. Masalahnya adalah jika mereka langsung keluar sekarang, inti formasi khusus akan berhenti, dan formasi penekan asal tanpa batas langit dan bumi perlahan akan kembali normal. Selanjutnya, jika mereka tidak melewati masa kesengsaraan, mereka akan segera menghadapi pertanyaan dari Master Sekte Li dan beberapa tetua inti. Waktunya terlalu singkat, dan Li Liheng hanya dapat merancang prosesnya secara wajar, namun tidak masuk akal hingga sepenuhnya sempurna. Selama mereka ditanyai beberapa kali lagi, pengakuan keduanya akan dibandingkan beberapa kali, dan akan mudah untuk menemukan masalahnya. Setelah Master Sekte Li dan para tetua inti memutuskan bahwa saudara laki-laki dan perempuan adalah penyebab semua ini, nasib mereka dapat dibayangkan. Yang Lan tidak pernah mau melakukan langkah itu. Alasan mengapa dia merancangnya bersama Li Liheng bukan untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada titik ini, Yang Lan dan Yang Lan sudah seperti anak panah di tali busur dan harus dilepaskan. Dan sekarang mereka harus menemukan kesempatan yang cocok untuk memicu pengaturan formasi segel iblis ketika semua orang tidak memperhatikannya. Sekte Master Li dan beberapa eksekutif inti menatap inti formasi khusus hampir sepanjang hari. Yang Lan tidak dapat menemukan peluang sama sekali. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk memaksakan rencana awal. Penatua pengontrol disformasi segel iblis, dari penampilannya, tidak ada yang bisa melihat bahwa dia sedang terhipnotis. Bahkan dia sendiri tidak memiliki kesadaran tersebut, dan dia tidak pernah mengetahui bahwa dirinya telah dihipnotis. Orang yang belum mengembangkan sutra hati setan bebas tidak akan pernah memahami misteri sutra hati setan bebas. Jika Anda mengira sutra hati setan bebas hanya dapat meningkatkan basis budidaya kesadaran spiritual, maka itu adalah kesalahan besar. Hal yang paling kuat tentangnya adalah ia dapat mengendalikan orang lain tanpa ada yang menyadarinya. Penatua yang mengendalikan disformasi segel iblis kedua tanpa sadar berjalan ke sisi tetua inti yang mengendalikan disformasi lainnya. Tindakan seperti itu tidak menimbulkan kecurigaan siapapun, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Bagaimanapun, kemampuan mengendalikan disformasi kedua telah sepenuhnya menunjukkan kepercayaan sekte padanya. Tapi tetua tahap Yuanying inilah yang sepenuhnya dipercaya oleh sekte, yang tiba-tiba memulai ketika semua orang menatap inti formasi khusus. Pedang terbang yang sunyi menembus dada tetua yang mengendalikan cakram formasi, dan kemudian dia melepaskan pembatasan akses formasi segel iblis Tianmen dan mengangkat belenggu formasi segel iblis. Selanjutnya, ratusan guntur ilahi dengan berbagai atribut muncul di samping sesepuh, dan semuanya diledakkan. Sekte Master Li dan beberapa tetua inti tidak jauh dari sana. Perubahan yang tiba-tiba membuat mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka menyaksikan tanpa daya saat susunan penyegel iblis dibuka, dan kemudian mereka ditutupi oleh serangkaian ledakan guntur ilahi. Awalnya, mereka ingin merebut kembali disformasi dan membuka kembali formasi segel iblis, tetapi ledakan sejumlah besar guntur ilahi menghentikan semua orang. Dalam suara gemuruh, di area ini, orang-orang di bawah tahap Yuanying semuanya diledakkan oleh guntur ilahi. Bahkan Master Panggung Dacheng, seperti Master Sekte Li, semuanya terluka. Ini belum semuanya. Apa yang membuat Master Sekte Li dan para tetua inti putus asa adalah awan kesusahan mulai mengembun di langit dalam sekejap, dan aura kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya turun dengan liar. Para master yang telah didorong ke tepi kesengsaraan dalam 40 hari terakhir, apakah itu kesengsaraan guntur atau kesengsaraan api yin, semuanya terpicu. Chapter 1424. Ini sudah berakhir. Di dalam hati Master Sekte Li, pemikiran ini terlintas di benaknya untuk pertama kalinya. Hal yang sama juga berlaku untuk beberapa tetua inti di sekitarnya. Meskipun ledakan guntur ilahi tidak merenggut nyawa mereka, hal itu menghilangkan semua harapan mereka. Meskipun arai penekan asal abadi langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda kehancuran, namun arai tersebut belum runtuh, dan terus menyerap kekuatan spiritual. Selama tidak runtuh selama sehari, maka masih ada harapan bagi orang Taitian. Tapi sekarang, masalahnya bukan pada susunannya, tapi pada orang-orangnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang diberi kepercayaan mutlak oleh level tinggi, dan bahkan platformasi dari Demon Ceiling Array, yang terkait dengan hidup dan mati orang Taitian, ternyata adalah musuh terdalam di dunia. Sekte. Pada saat ini, selama orang-orang Taitian melihat kejadian ini terjadi, reaksi pertama yang ada di pikiran mereka adalah bahwa orang itu adalah pengkhianat dan agen yang menyamar. Adapun siapa agen yang menyamar itu tidak lagi penting, itu tidak lebih dari salah satu kekuatan koalisi sekte di luar.
Mereka tidak tahu kapan mata-mata yang diatur oleh orang-orang itu pecah pada saat paling berbahaya dari orang-orang Taitian dan memberikan pukulan berat kepada orang-orang Taitian. Jika tidak banyak orang yang melewati kesengsaraan pada saat yang sama, kekuatan kesengsaraan akan meningkat pesat, dan orang-orang Taitian pasti akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Dengan begitu banyak tuan, selama mereka mulai melewati kesengsaraan, bahkan jika orang lain ingin mempengaruhi mereka, mereka harus melintasi ribuan mil dalam waktu singkat untuk mempengaruhi mereka. Kesengsaraan hanya perlu melewati 9 kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api yin, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Setelah lebih dari 20.000 master panggung Yuanying dan lebih dari 1.000 master panggung Dacheng berada di tempatnya, ditambah susunan pelindung gunung asli dari Taitianmen dan pengaturan di gerbang gunung selama bertahun-tahun, bukan tidak mungkin untuk menjadi setara dengan pasukan koalisi dari sekte di luar. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Saat para master yang tidak dilindungi oleh arai penyegel iblis menghadapi kesengsaraan pada saat yang sama, lebih dari 20.000 kesengsaraan guntur dan lebih dari 1.000 kesengsaraan api yin datang pada saat yang sama, tidak peduli seberapa kuat sang master, mereka tidak dapat melarikan diri di bawah kekuatan kesengsaraan semacam itu. Untuk saat ini, Sekte Master Li hanya bisa membuat keputusan tegas. 10 tahun bukanlah kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Karena murid-murid di depannya tidak dapat diselamatkan, maka dia akan menjadikan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Ayo pergi, saya akan bangkit kembali di masa depan. Sekte Master Li memanggil beberapa anggota inti tingkat tinggi dan mengirim mereka ke kediaman gua portabelnya. Kemudian sosoknya melintas dan menghilang dengan cepat. Pergerakan Taitianmen segera menarik perhatian pasukan sekutu sekte. Mereka segera menemukan bahwa formasi penyegel setan yang diandalkan oleh orang-orang Taitian untuk mencegah mereka masuk ke gerbang gunung telah menghilang tanpa jejak setelah keributan yang hebat. Para ahli sekte sangat gembira. Saat mereka hendak menyerbu masuk, mereka merasakan aura kesengsaraan surgawi di langit. Pemandangan para ahli yang melewati masa kesusahan besar 10 hari yang lalu masih tergambar jelas di benak mereka. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya dan menyerbu masuk saat ini? Para ahli yang bergegas keluar menghentikan langkah mereka dan menatap orang-orang Taitian dari jauh. Tidak lama kemudian, seluruh langit kembali gelap gulita, tanpa sedikit pun cahaya. Kemudian, ratusan ribu ahli dari pasukan sekutu sekte menyaksikan kesengsaraan surgawi mereka yang paling spektakuler. Yang pertama jatuh adalah kesengsaraan guntur. Lebih dari 20.000 leluhur di puncak alam inti emas mengalami kesengsaraan guntur pada saat yang sama, betapa spektakulernya itu. Dalam pandangan orang-orang, seluruh langit ditutupi dengan kilatan guntur, tidak meninggalkan celah. Kesengsaraan guntur pertama jatuh, seolah-olah seluruh langit telah runtuh dan jatuh di gerbang gunung Taitianmen. Guntur yang sangat menakutkan, dengan cahaya menyilaukan yang membuat orang tidak dapat melihatnya, tiba-tiba meledak. Suara besar itu puluhan kali lebih kuat dari suara paling keras yang pernah didengar ratusan ribu petani dalam hidup mereka. Dalam sekejap, suaranya saja hampir membuat puluhan ribu penggarap kehilangan pijakan. Banyak orang menutup telinga mereka seolah-olah mereka tidak tahan lagi dengan suara mengerikan itu. Boom! Orang-orang Taitian tampak bersemangat. Setelah kilatan cahaya yang menyilaukan, aura kesengsaraan guntur di langit berkurang setidaknya setengahnya. Semua orang memahami bahwa auranya berkurang setengahnya, yang berarti setidaknya setengah dari orang-orang baru saja meninggal dalam kesengsaraan guntur dan gagal melewati kesengsaraan. Meskipun jumlah orangnya berkurang setengahnya, kekuatan kesengsaraan guntur kedua setelahnya tidak kurang dari yang pertama. Boom! Terdengar suara memekakkan telinga lainnya, dan gerbang gunung Taitianmen sekali lagi menyala. Setelah waktu ini, kesengsaraan guntur di langit kurang dari 1/4 dari aslinya. Setelah kesengsaraan guntur ketiga jatuh, hanya ada sedikit aura kesengsaraan guntur yang tersisa di langit. Namun, ini juga mengurangi kekuatan kesengsaraan guntur kolektif menjadi minimum. Ada kurang dari 100 leluhur di puncak alam inti emas. Setelah membayar harga lebih dari 60 orang, mereka akhirnya berhasil mencapai akhir. Lebih dari 80 dari mereka berhasil melewati kesengsaraan guntur dan dipromosikan menjadi leluhur tahap Yuanying. Jika semua orang mengira ini adalah akhirnya, maka itu adalah kesalahan besar. Setelah kesengsaraan guntur, segera diikuti oleh lebih dari 1.000 kesengsaraan api yin pada saat yang bersamaan. Sama seperti kesengsaraan guntur sebelumnya, prosesnya hampir persis sama. Setiap kali kesengsaraan api yin jatuh, hampir setengah dari master kesengsaraan penyeberangan meninggal. Setelah 4 atau 5 kesengsaraan api yin berturut-turut, hanya tersisa ratusan kesengsaraan api yin di langit. Ratusan master tahap puncak Yuanying didistribusikan dalam jangkauan ribuan mil, yang secara efektif melemahkan kekuatan kesengsaraan api yin. Dalam 40 hari terakhir, basis budidaya para master ini sangat mencengangkan. Dalam situasi yang mustahil ini, lebih dari 40 master panggung Yuanying telah berhasil dipromosikan ke panggung Dacheng. Murid-murid Taitianmen yang malang, murid-murid di bawah tahap Jidan, bahkan tidak dapat bertahan dalam kesengsaraan guntur pertama. Di bawah pemboman tingkat kesengsaraan guntur yang intensif itu, mereka tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangan kesengsaraan guntur. Hanya kesengsaraan guntur pertama yang menghancurkan ratusan ribu murid di bawah tahap Jidan. Ketika kesengsaraan api yin yang pertama datang, para murid tahap Yuanying tersebut, terutama puluhan leluhur tahap Yuanying yang baru saja dipromosikan ke tahap Yuanying, langsung dikuburkan, dan tulang-tulang mereka dibakar oleh kesengsaraan api yin. Bahkan jika mereka bersembunyi di dalam senjata ajaib luar angkasa, mereka tidak dapat melarikan diri, dan mereka semua terpengaruh. Dari awal sampai akhir, itu hanya waktu untuk membakar dupa. Ada ratusan ribu murid di Taitianmen, dan hanya tersisa beberapa ratus saja. Kerugiannya sangat besar sehingga sulit dipercaya. Guru yang masih hidup hampir semuanya adalah murid panggung Dacheng. Ada master panggung Dacheng baru yang baru saja melewati kesengsaraan, ada master panggung Dacheng lama, dan ada lebih dari selusin tetua agung di antara mereka.
Dengan kekuatan yang buruk ini, jika mereka ingin melawan ratusan ribu master kultivator dari pasukan koalisi sekte, itu hanya mengirimkan makanan ke rumah mereka. Namun, mimpi buruk orang Taitian belum berakhir. Kesengsaraan api yin baru saja selesai, dan kemudian awan kesusahan naik lagi. Kali ini adalah aura kesengsaraan angin. Chapter 1425. Kali ini, aura kesengsaraan angin sepertinya hanya ada dua, namun aura gabungan dua kesengsaraan angin bahkan melebihi kekuatan lebih dari 100 orang yang melintasi kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah kesengsaraan angin yang disebabkan oleh Yang Lan dan Yang Lan. Basis budidaya mereka telah melampaui puncak tahap Mahayana, dan kesengsaraan yang mereka timbulkan secara alami sangat kuat. Di bawah dorongan aura kesengsaraan ini, ada 5 atau 6 tetua agung yang diselimuti oleh kesengsaraan. Untuk menahan aura kesusahan yang gila ini, mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan segera menarik awan kesusahan di langit. Hal ini tampaknya telah memicu reaksi berantai. Pembagian beberapa tetua agung juga mencakup beberapa tetua agung lainnya. Dalam sekejap, serangkaian lebih dari selusin tetua agung semuanya diseret satu persatu. Sangat tak berdaya, satu demi satu, kesengsaraan angin dipicu. Kesengsaraan di surga sepertinya sedang menyesuaikan, mengatur kesengsaraan setiap orang pada waktu yang sama. Setelah menunggu lebih dari selusin napas, kesengsaraan angin pertama mulai turun. Dengan kekuatan para master hebat ini, tidak sulit untuk menanggung putaran kesengsaraan angin ini. Berikutnya yang kedua, ketiga, hingga keenam. Para penguasa pasukan koalisi sekte semuanya merasakan pemandangan ini dari kejauhan. Mereka tidak dapat mengejar ketinggalan meskipun mereka menginginkannya. Mereka hanya dapat mengambil kesempatan ini untuk mengamati dan mengumpulkan pengalaman untuk kesengsaraan mereka di masa depan. Ketika kesengsaraan angin ketujuh datang, para tetua besar Taitianmen secara bertahap berkumpul. Karena mereka telah memicu kesengsaraan, maka merupakan hasil yang baik bagi semua orang untuk melewati kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Sangat disayangkan ratusan ribu murid Taitianmen menghilang seperti ini. Yang mengejutkan semua orang, ketika para tetua agung hendak bergabung untuk melawan kesengsaraan angin ketujuh, mereka tiba-tiba diserang oleh dua orang. Orang-orang yang menyerang secara alami adalah Yang Lan dan Yang Lan. Pada titik ini, mereka telah menemukan bahwa kekuatan mereka dapat terus melewati kesengsaraan dan naik, dan pada dasarnya tidak ada masalah. Dalam hal ini, saat ini, mereka harus mempertimbangkan hasil setelah naik. Para tetua agung pasti tahu bahwa mereka berada dalam formasi mata khusus. Begitu orang-orang dari Sekte Langit Hitam mengetahui sesuatu dari tetua agung yang naik bersama mereka, mereka akan memverifikasinya dengan saudara kandungnya. Jika mereka mengungkapkan kekurangannya, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah bertahan begitu lama, bahkan Yang Lan sangat menderita dan menanggung banyak penghinaan. Bahkan tubuh murni Yang Lan sendiri dirusak oleh Li Liheng. Apa alasannya? Bukankah itu semua agar mereka bisa melampaui kesengsaraan dan naik sehingga mereka bisa menonjol? Jika dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawanya ke alam spiritual hanya untuk dibunuh oleh Sekte Langit Hitam, maka itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Yang Lan tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Setelah diam-diam memberitahu Yang Lan, keduanya segera diam-diam mulai menyerang para tetua di sekitar mereka ketika kesengsaraan angin ketujuh jatuh. Bagaimana mungkin para tetua tertinggi, yang telah melawan kesengsaraan angin dengan sekuat tenaga, mengira bahwa dua orang yang tidak pernah mereka anggap tinggi akan menyerang mereka? Hanya tetua inti dan Li Liheng yang mengetahui keajaiban mata formasi khusus. Para sesepuh tertinggi ini belum mencapai titik pengetahuan penuh. Oleh karena itu, meskipun mereka penasaran dengan Yang Lan dan Yang Lan yang melintasi kesengsaraan angin bersama-sama, mereka tidak memiliki banyak pertahanan. Murid generasi muda mereka sendiri, dalam situasi di mana sekte tersebut hampir dimusnahkan, mereka hanya dapat menyelamatkan satu lagi. Tidak ada yang mengira bahwa saudara kandung akan menggunakan kesengsaraan surga untuk menyerang. Keempat tetua yang pertama diserang terluka langsung oleh serangan diam-diam kedua orang tersebut. Di bawah kekuatan kesengsaraan surga, keempat tetua tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan sampai akhir dan langsung terlempar menjadi abu terbang oleh kesengsaraan angin. Para tetua yang tersisa semuanya terkejut. Meskipun mereka telah menerima kesengsaraan angin dengan tergesa-gesa, tubuh mereka semuanya rusak dan kekuatan mereka sangat berkurang. Sebelum kesengsaraan angin ke-8 dan yang lebih kuat terjadi, saudara kandung Yang Lan dan Yang Lan sekali lagi menyerang keempat tetua. Para tetua agung yang tersisa mau tidak mau memiliki rasa hormat yang tinggi terhadapnya dan terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Kedua junior tahap Jidan, setelah berada di mata formasi khusus selama 40 hari, sebenarnya memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan dua tetua Taisang setingkat mereka pada saat yang sama, dan bahkan dengan mudah menahan kesengsaraan angin dalam proses tersebut menyerang. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka tidak mau mengakuinya di dalam hati, faktanya terjadi di depan mereka, dan mereka mau tidak mau mengakuinya. Di bawah campur tangan serangan mereka, kesengsaraan angin ke-8, 4 tetua agung dan 2 tetua agung lainnya sekali lagi mengikuti jejak tetua agung sebelumnya, berubah menjadi tumpukan abu dan menghilang ke udara tipis. Di sisi berlawanan dari Yang Lan dan Yang Lan, hanya ada 4 penatua tertinggi yang tersisa saat ini, tetapi 2 di antaranya terluka, dan hanya 2 di antaranya yang tampaknya masih utuh. Mengapa? Mengapa Anda melakukan hal yang menipu Tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda? Memanfaatkan jeda ketika kesengsaraan surga jatuh, salah satu tetua yang masih utuh bertanya dengan tajam. Agar masalah menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu tidak diketahui. Dalam hal ini, Yang Lan dan Yang Lan sudah menang. Menghadapi pertanyaan dari tetua tertinggi, Yang Lan tiba-tiba menjawab pertanyaan tetua itu. Namun jawaban ini benar-benar membuat orang terdiam. Melakukan hal yang menipu tuanmu dan membinasakan nenek moyangmu adalah karena mereka takut menipu tuanmu dan membinasakan nenek moyangmu akan diketahui orang lain.
Alasan yang konyol sekali. Sayangnya, Yang Lan tidak memberikan waktu kepada para tetua ini untuk berpikir jernih. Saat berbicara dan menjawab, dia sudah mulai menyerang. Di atas kepala mereka, kesengsaraan angin terakhir dan kesembilan telah turun tanpa suara. Pada saat yang sama ketika keempat tetua tertinggi menua menjadi abu terbang, tubuh Yang Lan dan Yang Lan meledak dengan aura yang kuat pada saat yang sama, melesat langsung ke langit. Dalam radius beberapa ribu mil, semua orang bisa merasakan aura kuat ini. Semua orang bijak tahu bahwa ini adalah aura dua orang yang telah melewati kesengsaraan angin dan akan naik. Berani menyentuh orang Taitianku, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, kali ini Yang Lan menunjukkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia berteriak ke arah pasukan koalisi sekte secara acak, tunggu saya melapor kepada leluhur utama dari sekte surga yang mendalam. Segala sesuatu yang terjadi di sini akan dibayar dengan darah. Dalam kesengsaraan angin, tidak ada yang tahu bahwa Yang Lan telah menyerang tetua mereka sendiri, dan tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk memimpin kesengsaraan angin untuk menyerang diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu tentang tindakan Yang Lan dan Yang Lan. Pada saat ini, suara Yang Lan membuat hati para master sekte tenggelam. Sekarang orang-orang Taitian tampaknya tidak dapat memicu badai apapun, tetapi masih ada sekte surga yang mendalam di dunia spiritual dan dunia abadi, yang merupakan masalah nyata di masa depan. Ketika formasi segel iblis dipatahkan, tidak ada yang menemukan bahwa di sebuah lembah kecil ribuan mil jauhnya dari gerbang Taitianmen, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Chapter 1426. Orang-orang ini muncul secara tiba-tiba. Totalnya ada 4 orang, masing-masing berada di ranah panggung Daceng. Setelah muncul, wajah keempat orang itu sangat jelek, dan mereka semua melihat ke arah gerbang Gunung Taitianmen. Momentum puluhan ribu orang melewati kesengsaraan pada saat yang sama terlalu besar. Meski jaraknya ribuan mil, mereka masih bisa merasakannya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menjelajah dengan kesadaran spiritualnya dengan mudah, karena takut ada yang menemukan pergerakan di sini. Ketika kesengsaraan guntur selesai dan kesengsaraan api yin belum meningkat, ada kilatan cahaya lagi di lembah, dan ada sosok lain tidak jauh dari 4 orang itu. Keempat orang itu terkejut, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah master sekte mereka sendiri, dan kemudian mereka merasa lega. Sekte Master Li muncul sedikit terlambat, tetapi dia masih mengejar kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Jalan rahasia di gerbang gunung yang telah ada selama puluhan ribu tahun telah menjadi modal terakhir pelarian mereka. Jalan rahasia ini pada prinsipnya mirip dengan senjata ajaib yang muncul di sumur langya. Itu pada dasarnya adalah senjata ajaib luar angkasa yang membentang ribuan mil, masuk dari ujung itu dan kemudian keluar dari ujung ini. Bedanya, sumur langya hanya bisa dimasuki benda mati, sedangkan sumur Taitian bisa dimasuki dan keluar oleh orang hidup. Dia dengan santai melepaskan beberapa tetua inti dari harta sihir spasialnya. Semua orang menatap kosong ke arah gerbang gunung, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, kesengsaraan api yin selesai, dan kesengsaraan angin dimulai. Kesengsaraan angin besar tidak berlangsung lama, dan segera selesai. Semua orang menghitung, itu adalah 9 kesengsaraan angin, dan kemudian mereka merasakan 2 aura Yang Lan dan Yang Lan yang akan naik. Ketika Yang Lan memarahi pasukan koalisi sekte, semua orang mendengarnya. Sekte Master Li dan beberapa eksekutif inti telah melakukan kontak dengan Yang Lan, dan tentu saja, mereka dapat mendengar suaranya. Sepertinya fungsi mata formasi khusus itu benar, dan itu benar-benar bisa membuat orang naik. Sekte Guru Li menghela nafas dan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Beberapa anggota inti tingkat tinggi juga memahami bahwa Yang Lan dapat melewati kesengsaraan dan naik karena saudara laki-laki dan perempuan mereka dilemparkan ke dalam mata formasi khusus. Sekarang fakta ada di depan mereka, dan semua orang tahu bahwa mata formasi khusus benar-benar memiliki fungsi khusus seperti yang dikatakan senior Liu Fengxi. Tapi saat ini, apa gunanya mengetahui bahwa mata formasi khusus itu berguna? Orang-orang Taitian sudah tamat. Sekte Master Li tiba-tiba menangis, membenturkan dadanya dan menghentakkan kakinya. Fondasi yang diwariskan nenek moyang kita sudah hancur di tangan kita. Bagaimana kita bisa menghadapi nenek moyang kita lagi? Ratusan ribu orang, termasuk para murid yang pergi berlatih, semuanya musnah. Semua orang mengerti bahwa tidak mungkin bagi murid junior untuk melarikan diri dari kesengsaraan surgawi semacam itu, dan pada akhirnya, hanya 2 ahli yang berhasil melampaui kesengsaraan surgawi dan naik. Nasib para murid yang tersisa bisa dibayangkan. Bahkan jika beberapa orang cukup beruntung untuk bertahan hidup, apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka dikepung oleh ratusan ribu pasukan sekutu sekte? Mereka tidak pernah berpikir bahwa pasukan sekutu sekte akan menunjukkan belas kasihan kepada murid yang tersisa. Membasmi rumput liar hingga ke akar-akarnya bukanlah hak istimewa dunia sekuler. Hal ini juga dilakukan di kalangan para petani. Tidak, Master Sekte. Orang-orang Taitian belum selesai. Tepat ketika Master Sekte Li memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, seorang tetua inti di sebelahnya berkata dengan wajah serius. Master Sekte, kamu masih di sini, kami masih di sini, Tetua Agung dan yang lainnya masih di sini. Meskipun Li Heng membuat kesalahan besar, dia masih di sini. Penatua inti menatap ke arah gerbang Gunung Taitianmen dan berkata dengan gigi terkatup, kami masih memiliki puluhan ribu murid jenius, kami masih memiliki formasi penyegel iblis, formasi penekan asal tanpa batas langit dan bumi, dan harta karun sekte. Orang Taitian masih di sini. Setelah 1000 tahun, kami akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Petik 2. Ya, bayar dengan darah mereka. Kata-kata tetua membangkitkan keberanian mereka dan para ahli yang hadir semuanya berteriak kegirangan. Ketika slogan, bayar dengan darah mereka, diteriakkan, emosi semua orang bergejolak, dan mereka tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Pergi, biarkan mereka bangga untuk sementara waktu.
Sekte Master Li juga pulih, dan ekspresinya menjadi tenang. Dia menoleh tanpa ragu dan terbang ke arah lain. Saat kami muncul lagi, kami akan membuat mereka membayar 2 kali lipat untuk semuanya. Beberapa tetua lainnya tidak berbicara lagi, dan mengikuti Sekte Master Li tanpa ragu-ragu, terbang menuju lokasi harta karun Taitianmen. Yang Lan dan Yang Lan tidak tinggal terlalu lama di dunia fana. Setelah meneriakkan kalimat itu, mereka berhasil naik ke dunia spiritual, dan tidak ada aura tersisa di dunia fana. Baru pada saat inilah pasukan koalisi sekte bereaksi dan bergegas ke gerbang gunung Taitianmen dari segala arah. Segala sesuatu yang dilihat semua orang di sepanjang jalan membuat semua orang merasa ngeri. Di bawah naungan kesengsaraan petir yang terus-menerus, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin, hampir tidak ada yang tersisa dalam ribuan mil dari gerbang gunung Taitianmen. Entah itu rumah, gerbang gunung, atau formasi pelindung gunung, atau senjata ajaib para murid, tidak ada yang tersisa di permukaan kecuali pecahannya. Adapun mayatnya, setelah semua orang memasuki gerbang gunung, mereka tidak menemukan satupun. Semuanya berubah menjadi abu terbang akibat 3 bencana besar berturut-turut, tertiup angin, dan menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak. Segalanya tampak seperti mimpi. Nuo Taitianmen, ratusan ribu murid, menyerap kekuatan spiritual dunia, dan menciptakan Master Taitianmen yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah berubah menjadi abu di depan mata semua orang. Belum lagi orang biasa, bahkan para tetua yang memimpin sekte tidak dapat mempercayainya. Ini adalah Taitianmen, sekte terbesar di dunia. Taitianmen, pemimpin sekte Dao, hilang seperti ini. Sekalipun fakta terjadi di hadapan mereka, semua orang tetap merasa bahwa mereka sedang bermimpi. Kalau bukan mimpi, bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Bahkan jika orang-orang Taitian telah menyinggung semua sekte di dunia, bahkan jika orang-orang Taitian telah menjadi musuh publik dunia, dan bahkan jika semua penggarap di dunia harus menekan mereka bersama-sama, sejak awal, semua sekte telah membuat bertekad untuk menghancurkan orang-orang Taitian, bahkan jika mereka harus mengorbankan setengah dari sekte, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk kembali. Namun, korban dari sekte saat ini, belum lagi setengah dari sekte, bahkan tidak 1/10 dari kekuatan sekte telah hilang. Terlepas dari beberapa korban yang dapat diabaikan ketika mereka menghancurkan murid-murid Taitianmen yang terkepung yang sedang keluar untuk berlatih, tidak ada yang terluka dalam pertempuran melawan kekuatan utama Taitianmen. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah mereka masih bermimpi? Banyak orang bergegas ke reruntuhan aula utama Taitianmen, sesekali mencubit diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Melihat perwakilan dari segala penjuru telah berkumpul di sini, semua orang akhirnya memastikan fakta bahwa Taitianmen, sekte terbesar di dunia, pemimpin sekte Dao, telah dihancurkan. Chapter 1427. Tidak ada yang bersorak. Sebaliknya, mereka malah mengalami kerugian. Orang-orang Taitian mengandalkan formasi pengumpulan roh super yang tidak diketahui untuk menjarah semua energi spiritual di dunia dan menciptakan begitu banyak master. Namun, pada akhirnya, mereka dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi yang dilakukan secara bersamaan oleh begitu banyak tuan. Setiap tegukan dan setiap kecupan, apakah sudah ditakdirkan oleh surga? Di antara semua master yang berpartisipasi dalam kesengsaraan surgawi, tidak ada yang tahu bagaimana formasi penyegelan iblis Taitianmen dipatahkan. Sekarang, semua orang yang mengetahui tentang Taitianmen telah dimusnahkan. Tidak mungkin menemukan mereka meskipun mereka menginginkannya. Bahkan bidak catur yang ditanam sekte di Taitianmen tidak lolos. Semuanya dikuburkan bersama dengan orang Taitian. Mungkin bidak catur dari suatu sekte telah mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan semua ini. Sayangnya, dia juga telah meninggal. Bagaimanapun, pengorbanan para murid ini sangat berharga. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang Taitian di dunia. 4 sekte besar Taoisme senang. Tanpa penindasan terhadap Taitianmen, 4 sekte besar akan berkembang semakin cepat. Sekte Iblis senang. Tanpa penindasan terhadap Taitianmen, 4 sekte besar juga akan memiliki masa depan yang cerah. Klan Monster senang. Tanpa penindasan dari Taitianmen, klan Monster juga akan memiliki masa depan yang cerah. Aliansi Penggarap Rock senang. Tanpa ancaman dan halangan, itu selalu merupakan hal yang membahagiakan. Mungkin yang paling tidak bahagia adalah anggota sekte yang diam-diam memihak Taitianmen. Namun, mereka tidak punya waktu untuk merasa tidak bahagia saat ini. Mereka seharusnya mulai khawatir. Setelah Taitianmen dimusnahkan, anggota sekte pasti akan menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang telah membantu para tiran. Jika mereka ingin hidup, mereka dapat menyembunyikan identitas mereka atau segera mengubah sekte mereka. Jika mereka terlambat, ketika anggota sekte telah menangani urusan yang ditinggalkan oleh orang Taitian, mereka pasti akan mati. Akhirnya, setelah berlama-lama antara mimpi dan kenyataan, sekutu dari sekte akhirnya percaya bahwa Taitianmen benar-benar telah dimusnahkan. Sorakan gila membubung ke langit dan bergema di seluruh reruntuhan Taitianmen. Bukankah Maoki mengatakan bahwa formasi tidak dapat dihentikan setelah diaktifkan? Mengapa tidak berhenti sekarang? Suara marah Lady Fang Hua terdengar di telinga semua orang, mengingatkan mereka akan sesuatu yang sepertinya telah mereka lupakan. Benar sekali, semuanya sepertinya telah berhenti. Formasi penyegelan iblis, formasi pengumpulan roh super, semuanya telah berhenti. Itu hanya berarti satu hal. Formasi susunan bisa dimatikan. Bukan tidak mungkin untuk menutup seperti yang dikatakan Maoki. Formasi pengumpulan roh super tidak lagi beroperasi, dan kekuatan spiritual di sekitarnya sepertinya perlahan merembes keluar. Itu tidak lagi dijarah oleh orang-orang Taitian. Tampaknya sekte itu belum berada di ujung tambatannya. Diperkirakan setelah beberapa saat, kekuatan spiritual sekte akan dikembalikan ke tingkat semula. Dalam hal ini, itu berarti orang Taitian sekali lagi menipu semua orang. Kesalahpahaman yang mereka katakan, ketulusan yang mereka bicarakan, benar-benar menipu semua orang.
Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, orang-orang Taitian tidak berniat menutup formasi. Mereka bertekad untuk menjarah kekuatan spiritual dunia. Dengan pemahaman ini, beberapa anggota sekte yang masih memiliki sedikit simpati atas kehancuran Tianmen tidak lagi memiliki apa yang disebut simpati. Anggota sekte yang takut bahwa kehancuran Tianmen tidak benar tidak lagi takut. Semua orang bisa berdiri dengan berani. Bahkan saat menghadapi pertanyaan dari para ahli sekte langit hitam, mereka dapat menjawab dengan tenang. Kehancuran orang-orang Taitian adalah kesalahan mereka sendiri. Setelah memperkuat keyakinan mereka, tiba waktunya bagi semua orang untuk memecah belah orang Taitian. Di permukaan, barang-barang milik Tianmen telah hancur berkeping-keping. Namun, masih ada beberapa harta karun yang ditemukan satu demi satu. Misalnya tempat penyimpanan sutra Tianmen, aula pahlawan, beberapa gudang, dan lain sebagainya. Semua hal yang ditemukan disegel oleh orang-orang dari sekte. Setelah melakukan inventarisasi, semua orang mendiskusikan cara menanganinya. Singkatnya, panen kali ini jelas di luar imajinasi siapapun. Aset yang ditinggalkan oleh Tianmen pasti akan membawa manfaat besar bagi semua anggota sekte yang berpartisipasi. Berdiri di atas reruntuhan Tianmen dan menghadap peninggalan Tianmen, tidak ada yang bergegas maju untuk merebutnya. Ini sudah menunjukkan rasa hormat kepada sekte utama. Sekarang, mereka membutuhkan rencana yang masuk akal untuk membagi harta rampasan. Membagi rampasan adalah masalah yang merepotkan. Pertama, kita harus mempertimbangkan apa yang disebut keadilan. Tentu saja, ada premis lain, yaitu seberapa besar usaha yang dilakukan masing-masing sekte, serta perbandingan kekuatan setiap orang. Tidak mungkin bersikap adil dan adil. Bagaimana seharusnya warisan orang-orang Taitian didistribusikan? Bagaimana seharusnya sumber daya orang-orang Taitian dibagi? Bagaimana seharusnya wilayah Tianmen dibagi? Yang ditunggu semua orang pastinya adalah perdebatan yang sangat panjang dan berlarut-larut. Meskipun hanya butuh beberapa tahun untuk melenyapkan orang-orang Taitian dan mengetahui bahwa Li Junyu mengetahui tentang konspirasi Li Liheng, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk membagi rampasannya. Semua orang menghela nafas lega dan tidak lagi khawatir tentang masa depan. Master Li dari Sekte Tianmen dan rombongannya terus melakukan perjalanan dengan hati-hati. Keberadaan mereka dirahasiakan karena takut bertemu seseorang dan ketahuan. Bahkan jika mereka dapat membunuh mereka di tempat, mereka takut masih ada petunjuk yang tertinggal. Setelah pasukan koalisi sekte menemukan wilayah terakhir Tianmen, itu pasti akan menjadi bencana bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Untungnya, Sekte Master Li dan kelompoknya beruntung. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada gerbang Tianmen, dan tidak ada yang akan memperhatikan tempat terpencil yang tidak mencolok. Setelah beberapa hari dan malam melakukan perjalanan dengan hati-hati, Master Sekte Li dan rombongannya akhirnya tiba di lembah tempat Tetua Agung berada. Formasi penyegel iblis masih berfungsi. Master Sekte Li dan beberapa tetua inti dengan hati-hati memasuki formasi penyegel iblis dan berjalan menuju lembah. Ini adalah tempat di mana Tetua Agung dan yang lainnya berlatih dalam pengasingan. Tidak ada yang berani terbang dengan santai karena takut mengganggu budidaya Tetua Agung dan yang lainnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa formasi penyegelan iblis yang asli sedikit berbeda dari formasi penyegelan iblis saat ini. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Sekte Master Li. Formasi penyegelan iblis di sini diawasi oleh Tetua Agung. Sekte Master Li belum pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Namun, ketika mereka sampai di pintu masuk lembah, Master Sekte Li dan para tetua tidak menemukan seorang Tetua Agung keluar untuk menyambut mereka. Mungkinkah semua Tetua Agung sedang mengasingkan diri? Ini tidak mungkin, dengan kelihayan dari Tetua Agung, bagaimana mungkin dia tidak mengatur beberapa orang untuk bergiliran? Apa yang terjadi di sini? Begitu mereka memasuki lembah, Master Sekte Li melihat kekacauan, dan di tengah lembah, ada sederet mayat tergeletak berdampingan, yaitu Tetua Agung yang bertanggung jawab atas lembah ini. Untungnya, Master Sekte Li tidak melihat jejak apapun dari Tetua Agung. Tidak ada apa-apa, Master Sekte Li, sesepuh, saya sudah lama menunggumu. Sosok yang tidak pernah terbayangkan oleh Master Sekte Li muncul di depan Master Sekte Li sambil tersenyum. Chapter 1428. Yang Chen, Guru Besar Yang. Mata Sekte Guru Li menyipit dan dia menatap Yang Chen yang berjalan perlahan. Segala sesuatu di depan mereka sepertinya berhubungan dengan Master Alkemis Yang Chen, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hei, Yang Chen belum menjawab, dan dua tetua di belakang Master Sekte Li telah terbang ke depan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, untuk mengepung Yang Chen. Dalam situasi ini, jenazah lebih dari selusin Tetua Agung ditempatkan, dan yang lainnya hilang, tetapi Yang Chen muncul dan berkata bahwa dia telah menunggu lama. Tak perlu ditanyakan, pasti ada sesuatu yang besar yang membuat mereka tidak senang melihatnya. Bagaimanapun, tidak akan ada masalah jika menangkap Yang Chen terlebih dahulu dan kemudian menginterogasinya dengan hati-hati. Jika masalahnya ada hubungannya dengan Yang Chen dan Yang Chen, maka mengambil Yang Chen adalah hal yang benar. Jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yang Chen, ketika orang-orang Taitian melarikan diri secara keseluruhan, alangkah baiknya jika ada Master Alkemis kelas 5 di sisinya. Yang Chen muncul di depan semua orang saat ini, sungguh sial. Bagaimanapun, dia tidak bisa pergi. Orang-orang Tianmen yang selamat tidak bisa membiarkan orang yang mengetahui mereka ada di sini pergi. Satu-satunya hasil Yang Chen adalah ditangkap dan dipenjarakan oleh orang-orang Tianmen, dan kemudian sampai saat kembalinya. Tak satu pun dari orang-orang di depan mereka berpikir bahwa kematian para Tetua Agung akan ada hubungannya dengan Yang Chen. Jangan melihat kesengsaraan Yang Chen, tetapi efektivitas tempurnya di depan sekelompok tetua yang hebat hanyalah seekor anak kucing yang jinak. Belum lagi para Tetua Agung, bahkan Master Sekte Li dan Tetua Jie di depannya dapat dengan mudah menangkap Yang Chen tanpa usaha apapun.
Bukan karena Master Sekte Li sombong, tapi Yang Chen, Master Alkemis kelas 5, tidak pernah menunjukkan bakat bertarung apapun. Tak satu pun rumor yang berhubungan dengan Yang Chen adalah tentang perkelahian, semuanya tentang alkimia. Di sisi lain, istri Yang Chen semuanya adalah peri dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Masalahnya adalah pada pertempuran sebelumnya, Master Sekte Li dengan jelas melihat sosok mereka di luar gerbang Sekte Taitianmen. Tanpa istrinya di sisinya, Yang Chen adalah pesta lezat bagi orang-orang Taitian yang hadir. Meskipun mereka baru saja mengalami musibah pemusnahan, tidak ada yang menganggap serius Yang Chen. Yang mereka minati adalah mengapa Yang Chen ada di sini, apa hubungannya dengan masalah ini, dan mengapa dia mengatakan bahwa dia telah menunggu lama. Penampilan Yang Chen terlalu aneh. Semua orang tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang mereka bereaksi. Ini adalah bagian dalam arai penyegel setan yang dibuat oleh orang-orang Taitian. Bagaimana orang luar seperti Yang Chen bisa masuk? Sekte Guru Li secara naluriah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia hendak menghentikan kedua tetua itu, tapi sudah terlambat. Keduanya sudah bergegas ke sisi kiri dan kanan Yang Chen. Kedua tetua berada di tahap Dacheng Tengah. Dua master di tahap Dacheng Tengah, bekerja sama melawan Yang Chen di tahap awal Dacheng, itu seharusnya sangat mudah. Tidak ada cara lain untuk menerobos penindasan kekuatan absolut semacam ini. Li Liheng mampu menangkap begitu banyak kultivator wanita berbakat karena penindasan mutlak ini. Keempat lengannya hampir menangkap tubuh Yang Chen. Selama Yang Chen tersentuh, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kedua tetua yang bergerak bahkan telah melihat Yang Chen dikendalikan oleh mereka, dan kemudian mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Namun, bagaimanapun juga, harapan hanyalah harapan, dan fantasi hanyalah fantasi. Apa yang diharapkan kedua orang tua itu tidak terjadi. Semua orang hanya melihat kilatan pedang dan kedua tetua itu mulai meratap. Akibat dari meremehkan musuh adalah keempat lengan dengan cepat meninggalkan tubuh mereka, dan rasa sakit karena kehilangan lengan membuat kedua tetua tidak dapat melakukan gerakan lebih jauh. Bertahun-tahun memanjakan diri telah membuat para sesepuh kehilangan semangat dan keberanian untuk berjuang di masa lalu, dan di saat yang sama, mereka juga kehilangan kesadaran untuk berjuang. Sebelum ratapan mereka jatuh, bilahnya sudah melewati leher mereka. Cici, darah dari leher tubuh tanpa kepala dari dua master panggung Dacheng mengalir setinggi beberapa kaki. Kepalanya sudah terbang beberapa kaki tingginya, namun tubuh keduanya masih mempertahankan postur ke depan, namun tidak ada sosok Yang Chen di depan mereka. Kedua mayat tanpa kepala itu berlari ke depan lebih dari selusin kaki sebelum mereka jatuh ke tanah. Dalam sekejap, kedua tetua di tahap Dacheng Tengah kehilangan akal, dan Master Sekte Li bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Dua tetua yang tersisa, yang memiliki senjata ajaib luar angkasa yang berisi semua murid cadangan Taitianmen, baru saja melepaskan lebih dari selusin Master Panggung Dacheng dari senjata ajaib tersebut. Yang lainnya telah bergegas ke sisi Master Sekte Li, melindungi Master Sekte Li di belakangnya. Di pihak Yang Chen, pada saat ini, Yang Chen bukan lagi satu-satunya. Sosok Gao Yue dan Gong Xunling muncul diam-diam di belakang Yang Chen, berdiri dengan tenang, seperti dua bunga ramping dan anggun, sama sekali tidak sesuai dengan darah di tanah. Wajah Master Sekte Li sudah menunjukkan ekspresi garang. Jika dia masih tidak mengerti bahwa Yang Chen telah melakukan sesuatu pada formasi segel iblis, maka dia akan sia-sia sebagai Master Sekte Taitianmen. Lebih dari selusin sosok muncul dengan kemunculan Gao Yue dan Gong Xunling, dan juga muncul di sekitar Master Sekte Li. Kemunculan sosok-sosok ini menimbulkan keraguan di kalangan orang Taitian. Penatua Ming, mengapa kamu ada di sini? Hu Qianyi. Sosok-sosok yang muncul ini semuanya adalah penguasa asli Taitianmen, yang disimpan di peta geografis Sungai Pegunungan oleh Gong Xunling. Kali ini, Gong Xunling melepaskan semuanya. Para Master Taitianmen yang dikendalikan oleh Gong Xunling muncul di sini, bukan untuk menyapa Master Sekte Li, tetapi untuk bertarung. Yang Chen telah lama memberitahu Gong Xunling untuk membiarkan dia mencoba menggunakan Master Panggung Dacheng di peta geografis Sungai Pegunungan untuk meningkatkan kekuatan formasi. Sekarang, Master Sekte Li sedang menghadapi sekelompok Master Panggung Dacheng asli. Begitu sekelompok Master muncul, mereka masing-masing menempati suatu posisi. Tepatnya, saat Gong Xunling melepaskannya, mereka berada di posisi yang tepat. Ketika para Master Taitianmen masih terkejut mengapa para tetua asli dari sekte mereka ada di sini, Ming Guangruo dan Hu Qianyi sudah mulai bergerak. Boom, mereka berada di tengah formasi. Para master yang bergerak ditingkatkan oleh formasi, dan kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Segera setelah mereka bergerak, selusin tetua panggung Dacheng yang dibawa oleh Master Sekte Li jatuh ke posisi pasif. Mereka yang dapat membawa senjata ajaib dari gua abadi, selain identitas penting mereka, pada dasarnya menjadi beban ketika diperlukan untuk bertarung. Di bawah serangan mendadak dari rekan asli mereka, para tetua yang dibawa keluar ini benar-benar tertekan dalam sekejap. Chapter 1429. Bukan hal yang aneh jika arai normal menggunakan berbagai material, seperti Demon Cell Array. Bukan hal yang aneh jika beberapa master membentuk susunan bernama untuk menyerang pada saat yang sama, seperti arai 5 elemen dari saudara perempuan Murong. Menghadapi susunan normal ini, tidak peduli seberapa kuatnya, ketika seseorang mencapai tahap Dacheng, akan selalu ada tingkat perlawanan tertentu. Namun, susunan di depan mereka benar-benar berbeda. Para master itu sendiri adalah master, tetapi master dalam arai bukanlah master. Pada saat yang sama, mereka menjadi bahan untuk menyusun susunannya. Logika yang tampaknya sederhana namun lebih rumit daripada susunan biasa ini membuat para tetua Taitianmen yang terjebak dalam susunan itu bingung untuk sementara waktu. Hal lain yang membuat semua tetua yang terperangkap gemetar ketakutan adalah bahwa Ming Guangruo dan Hu Qianyi hampir bisa dikatakan tidak takut mati. Setelah dilatih oleh Gong Xunling di peta geografis Sungai Pegunungan, orang-orang ini tidak memiliki pemikiran seperti orang normal. Mereka hanya tahu cara menyerang dengan gila-gilaan.
Bahkan saat menghadapi serangan yang hendak mengenai tubuh mereka, mereka bahkan tidak melihatnya. Sepertinya mereka hanya ingin membunuh musuh. Para tetua Tianmen, yang dimanjakan, tidak tahu sudah berapa tahun mereka tidak mengalami pertarungan hidup dan mati. Konsekuensi dari dimanjakan adalah ketika menghadapi kelompok master gila ini, mereka tidak bisa melakukan pertahanan yang efektif. Pedang terbang-terbang ke seluruh langit, dan serangan kekuatan spiritual ada di mana-mana. Kedua belah pihak menambahkan hingga lebih dari 30 tetua panggung daceng. Demon Cell Array hanya berjarak beberapa ratus mil. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Sejauh mata memandang, itu semua hanyalah asap dan debu akibat pertempuran. Orang biasa tidak dapat melihat apapun. Setiap orang di medan perang mengandalkan kesadaran spiritual mereka untuk mengidentifikasi dan menemukan musuh. Mingguang Ruo dan Hu Qianyi, Master Tianmen yang terjebak di peta geografis sungai pegunungan oleh Gong Sunling, bertarung mati-matian. Setelah beberapa putaran, mereka dengan kuat berada di atas angin. Lebih dari selusin tetua Tianmen hanya bisa menangkis dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Kedua belah pihak hendak menentukan pemenang. Tiba-tiba, aura yang sangat ganas dengan cepat muncul, dan kemudian seluruh area dalam beberapa ratus kilometer dari formasi segel iblis tiba-tiba meledak dengan hebat. Boom, ledakan dahsyat langsung menyelimuti semua orang di Demon Cell Array, dan kekuatan ledakannya berada di luar imajinasi semua orang. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan angin yang terjadi ketika ratusan orang mengalami kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Di bawah ledakan yang begitu dahsyat, hampir tidak ada titik buta di dalam formasi penyegel iblis. Entah itu tetua Tianmen yang bertempur atau pemimpin sekte Li yang belum pernah bergerak sebelumnya, termasuk keluarga Yang Chen, tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah ledakan, tidak ada gerakan lain, dan bagian dalam formasi penyegel iblis langsung menjadi tenang. Semakin banyak debu beterbangan di udara, menutupi langit dengan rapat. Setelah sekian lama, perlahan-lahan melayang ke tanah, memperlihatkan langit yang cerah dan cerah. Di dalam susunan segel iblis asli, setelah pertempuran antara Yang Chen dan sekelompok tetua agung, ditambah pertempuran sebelumnya yang melibatkan lebih dari 30 master tahap daceng, itu telah menjadi pemandangan kehancuran dan lubang. Namun, setelah ledakan ini, tanah yang berada puluhan kaki di bawah tanah seluruhnya berubah menjadi debu. Tidak ada satupun batu yang tersisa. Sekitar 30 ahli yang bertarung tidak terlihat sama sekali. Bahkan tidak ada jejak keberadaan mereka yang tersisa. Keheningan berlangsung setidaknya selama 2 jam. Arai segel iblis tenang dan tidak ada angin sedikit pun. Bahkan jika itu telah menjadi bubuk terbaik, debu di tanah tidak naik sama sekali, seolah-olah seluruh Demon Cell Array telah menjadi zona mati. Akhirnya, situasi tenang terpecahkan, dan di sudut arai segel iblis, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat pertama kali muncul, itu masih berupa bayangan ilusi. Setelah beberapa waktu, secara bertahap menjadi entitas yang solid. Melihat sosok dan penampilannya, itu adalah pemimpin sekte Li dari Tianmen. Semburan kesadaran spiritual yang begitu kuat hingga hampir seperti sebuah zat yang dikirim dari pemimpin sekte Li. Seluruh arai segel iblis dipindai dan tidak ada bayangan makhluk hidup apapun. Baru setelah itu dia menghela nafas lega, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tawa liar pemimpin sekte Li bergema di Demon Cell Array, suaranya mengguncang lapangan, dan debu di tanah terguncang. Setelah sekian lama, tawa liar pemimpin sekte Li berhenti, dan dia melihat sekeliling dengan dingin. Tuan Yang, apakah menurutmu kamu bisa lepas dari kekuatan guntur peledakan langit Tianmenku dengan mengandalkan cara-cara tercela untuk menghadapi tetua agung? Pemimpin sekte Li mengalami depresi sejak awal kecelakaan Li Liheng, dan kini dia akhirnya melontarkan kebencian itu. Meskipun para tetua yang di bawahnya telah terbunuh atau terluka, ini juga berarti bahwa dia telah menjadi orang yang paling berwibawa di antara orang-orang Tian yang tersisa, dan tidak ada yang dapat menggoyahkan posisinya. Para tetua yang melarikan diri bersama pemimpin sekte Li, meskipun mereka tampaknya menghormati pemimpin sekte Li, pasti akan memiliki beberapa keluhan tentang dia karena orang-orang Tian dikepung dan dihancurkan. Mungkin mereka akan menggantikan posisi pemimpin sekte Li setelah menetap. Kali ini, apakah itu musuh atau rakyatnya sendiri, semua ancaman telah hilang. Sky Blasting Thunder yang baru saja digunakan disempurnakan oleh lusinan pendahulu Tianmen setelah kesengsaraan dan sebelum kenaikan dengan teknik pemurnian tingkat keabadian manusia yang sebenarnya. Dengan restu dari Lusinan Master, kekuatannya tidak terbayangkan, setidaknya mencapai kekuatan serangan manusia abadi kelas 9. Secara khusus, pemimpin sekte Li memanfaatkan sekelompok Master untuk diam-diam menempatkan Sky Blasting Thunder tidak jauh dari Yang Chen. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, mustahil baginya untuk melarikan diri di bawah serangan semacam ini. Di bawah Sky Blasting Thunder, diyakini bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di Demon Cell Array kecuali pemimpin sekte Li. Bahkan pemimpin sekte Li sendiri mengandalkan senjata sihir super pelindung yang diturunkan oleh nenek moyang Tianmen, tidak hanya untuk menyembunyikan sosoknya, tetapi juga untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan cadangan sebenarnya dari Tianmen sebenarnya ada di tangan pemimpin sekte Li. Peristiwa besar semacam ini terkait dengan kelangsungan hidup sekte, pemimpin sekte Li tidak akan menyerahkannya kepada orang lain dalam hal apapun. Ini adalah trik terakhir pemimpin sekte Li untuk menyeberangi lautan dengan menipu semua orang. Sekarang tampaknya hal itu sangat sukses. Entah itu musuh atau lawan yang mungkin ada di dalam bangsanya sendiri, mereka semua telah menghilang di bawah pengaturan pemimpin sekte Li. Mulai sekarang, orang Tian akan berdiri kembali di dunia dengan cara yang berbeda. Berani menghancurkan Tianmenku, tunggu generasi muda Tianmenku yang berbakat tumbuh, lalu aku akan menemukanmu satu persatu untuk melunasi rekening. Musuh di depannya menghilang tanpa jejak, pemimpin sekte Li mulai mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara seperti itu pada dirinya sendiri, dan matanya juga menatap tajam. Tepat ketika pemimpin sekte Li bangga, perubahan tiba-tiba terjadi.
Chapter 1430. Tepat di belakang Sekte Master Li, cahaya pedang terang tiba-tiba menyala dan menyapu langsung ke pinggang Sekte Master Li. Dalam kerlap-kerlip cahaya pisau, bilah pedang pemenggalan abadi telah berpindah dari sisi kanan Master Sekte Li ke sisi kiri Master Sekte Li. Sekte Master Li berdiri di tempatnya, tubuh dan ekspresinya tidak berubah, tetapi suaranya tiba-tiba menjadi tenang. Kemudian, wajah Sekte Master Li menunjukkan ekspresi terkejut, diam-diam menatap tubuhnya, perlahan mengangkat kepalanya, dan melihat Yang Chen dan Gao Yue Gong Sun Ling yang sudah berdiri di seberangnya. Yang Chen dan dua lainnya tidak memiliki rasa malu sedikit pun pada tubuh mereka, dan tidak ada perbedaan dari saat mereka pertama kali muncul. Mereka tidak bernoda, dan asap serta debu yang baru saja memenuhi langit tidak berpengaruh pada mereka bertiga. Berdiri di hadapan Master Sekte Li, pedang pemenggalan abadi Yang Chen telah disingkirkan. Melihat Master Sekte Li, yang seperti boneka tanah liat, Yang Chen berkata dengan suara lantang, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya, Master Sekte Li, kamu dibunuh olehku, dan aku akan mengambil penyebab ini dan efeknya. Master Sekte Li terkejut melihat Yang Chen dan Gao Yue Gong Sun Ling muncul, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang luar biasa, dan matanya sebesar lonceng tembaga. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Chen, dia mengeluarkan raungan yang sepertinya tertahan, bagaimana mungkin? Begitu dia berbicara, tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan tubuh bagian atas Master Sekte Li tiba-tiba jatuh ke belakang. Hingga saat ini, bagian atas dan bawah tubuh Master Sekte Li berlumuran darah, seketika mengubah tanah di sekitarnya menjadi lumpur berdarah. Baru saja, pisau Yang Chen telah membelah Master Sekte Li menjadi dua, tetapi karena pisau Yang Chen terlalu cepat, Master Sekte Li masih dapat mempertahankan postur aslinya. Sekarang setelah dia mengatakan keterkejutan di hatinya, amarahnya mengempis, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia jatuh ke tanah, pada saat jiwanya terbang, mata Master Sekte Li masih terbuka lebar dan tidak pernah tertutup lagi. Baru saja gerakan kecil licik dari Master Sekte Li, bagaimana mungkin Yang Chen, yang telah memantau Master Sekte Li, tidak menyadarinya, bahkan jika Master Sekte Li juga memiliki beberapa senjata ajaib yang dapat melindungi sebagian besar kesadaran spiritual dunia fana, tapi di depan Yang Chen, itu masih belum cukup. Belum lagi Yang Chen, bahkan Gao Yue dan Gong Sun Ling pun tidak bisa menyembunyikannya. Bagaimana harta ajaib yang dimurnikan oleh ahli tingkat manusia abadi bisa melampaui akal ilahi Yang Chen? Setelah mengetahui serangan diam-diam Sekte Guru Li, Yang Chen dan Gao Yue Gong Sun Ling tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Pemusnahan klan Tianmen merupakan peristiwa besar, terutama dalang di balik layar. Itu tidak boleh diketahui oleh orang luar. Selama mereka adalah orang Tian yang pernah melihat Yang Chen sebelumnya, selama mereka tidak bodoh, mereka akan dapat mengetahui dengan jari kaki mereka bahwa pasti ada yang tidak beres dengan formasi penyegel iblis. Penyedia formasi penyegel setan adalah Yang Chen, jadi pemusnahan orang Tian pasti ada hubungannya dengan Yang Chen. Jika di dunia abadi, Yang Chen tentu saja akan bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi sekarang berada di dunia fana. Selama siapapun di Sekte Surga yang mendalam di dunia spiritual dan dunia abadi tahu bahwa Yang Chen adalah kaki tangan utama pemusnahan orang-orang Tian, belum lagi Yang Chen saat ini, bahkan jika Yang Chen 10 kali lebih kuat, Yang Chen tidak akan mampu menahan beberapa jari kelingking sang master. Karena itu, selama orang luar tahu Yang Chen muncul di sini, mereka harus mati. Entah itu orang Tian yang melarikan diri ke sini bersama Sekte Guru Li, atau Hu Qianyi dan Ming Guangruo yang ditangkap oleh Gong Sun Ling, mantan orang Tian ini semuanya harus mati dan tidak boleh dibiarkan hidup. Inilah tujuan utama Gong Sun Ling menggunakan orang-orang itu untuk melancarkan serangan tanpa takut mati di pertempuran sebelumnya. Yang terbaik adalah membunuh para tetua Tianmen, tetapi jika mereka tidak dapat dibunuh, mereka harus mati dalam pertempuran, tidak meninggalkan masalah di masa depan. Tanpa diduga, Sky Piercing Thunder Super milik Sekte Master Li menyelesaikan semua masalah. Master yang dia bawa keluar dan master yang dikendalikan oleh Gong Sun Ling, di bawah serangan Sky Piercing Thunder, semuanya mati, menyelamatkan Yang Chen dari banyak masalah. Dengan senjata ajaib yang begitu kuat, mengapa Master Sekte Li tidak menggunakan Sky Piercing Thunder sebelum pemusnahan orang-orang Tian? Ini tidak dapat disalahkan pada Sekte Guru Li karena pelit. Jangkauan serangan sebenarnya dari Sky Piercing Thunder ini hanya beberapa ratus mil. Dalam formasi penyegel iblis ini, itu adalah cara serangan terbaik. Ketika para penguasa dunia mengepung orang-orang Tian sebelumnya, itu adalah pemandangan besar sejauh puluhan ribu mil. Sky Piercing Thunder yang super tidak akan pernah mampu membunuh beberapa master. Sekte Master Li tidak dapat mempercayainya sampai dia meninggal. Yang Chen dan Gao Yue Gong Sun Ling tidak terluka di bawah serangan Sky Piercing Thunder miliknya. Dia bahkan tidak percaya bahwa Yang Chen dan dua lainnya dapat dideteksi oleh kesadaran spiritualnya di bawah peningkatan senjata ajaib yang disempurnakan oleh para master. Dia jelas meminjam kesadaran spiritual dari tingkat keabadian manusia dan tidak menemukan jejak siapapun pada saat itu. Tanpa diduga, Yang Chen menusuknya dari belakang. Pisau ini membuat Sekte Master Li mati dengan sedih. Master Sekte Tianmen yang bermartabat akan mati di bawah tikaman dari belakang yang tercela. Bagaimana Sekte Guru Li yang sombong bisa menerimanya? Namun, Master Sekte Li tidak pernah berpikir bahwa serangan sebelumnya juga merupakan serangan diam-diam yang dia sendiri benci. Memberinya rasa obatnya sendiri, inilah sikap Yang Chen terhadap Master Sekte Li. Karena Master Sekte Li tidak memilih pertempuran yang bermartabat, maka Yang Chen tidak akan memberikan kematian yang bermartabat pada Master Sekte Li. Tentu saja, sikap ini hanya dipilih ketika Yang Chen yakin akan menang. Dalam menghadapi musuh yang kuat, Yang Chen pasti akan menggunakan metode yang paling efektif, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam. Ketika Sky Piercing Thunder Sekte Master Li diluncurkan, lonceng emas Yang Chen dan peta geografis sungai pegunungan Gong Sun Ling berperan pada saat yang sama, dengan kuat melindungi ketiga orang di bawah dua lapisan pertahanan.
Jika sebelum kehancuran Tianmen, Yang Chen tidak yakin apakah lonceng emas dapat menahan serangan guntur penusuk langit ini. Tetapi mata formasi khusus dari formasi penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi di sini telah menyerap setengah dari kekuatan spiritual di dunia selama 40 hari, Yang Chen memiliki kepastian yang mutlak. Lonceng emas akhirnya menyalakan bayangan naga keempat, yang juga berarti pertahanan lonceng emas telah ditingkatkan lagi. Harus diketahui bahwa dalam 40 hari ini, lonceng emas dan senjata ajaib lainnya telah menyerap setengah dari kekuatan spiritual di dunia. Bahkan dengan selera besar lonceng emas akan kekuatan spiritual, ia tetap terpuaskan. Ditambah dengan peta geografis sungai pegunungan yang telah diperkuat oleh tubuh naga dan juga menyerap kekuatan spiritual dalam jumlah besar, belum lagi Sky Piercing Thunder yang dibuat oleh puluhan master abadi manusia, bahkan jika itu adalah Sky Piercing tingkat Earth Immortal. Guntur, diperkirakan tidak berdaya melawan pertahanan abnormal kedua hal ini. Setelah menahan serangan itu, ketiga orang itu secara alami bersembunyi di bawah penutup piala Jasper penuangan laut. Piala Jasper tuang laut, yang juga telah menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual, menjalankan fungsi yang kuat untuk melindungi kesadaran spiritual, dan dengan tegas memblokir eksplorasi kesadaran spiritual tingkat keabadian manusia yang ditingkatkan oleh Master Sekte Li dengan bantuan dari senjata ajaib. Pada saat yang sama, Piala Jasper tuang laut juga menjadi kontributor terbesar plot Yang Chen. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.